Jadi Raja Jawa itu ya Panembahan Senopati. Bukan Mulyono. Bukan. Mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Dikecek. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya, harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Saya menduga Mulyono yang tidak pernah rela kehilangan kekuasaan bisa jadi sangat menyukai politik nasional yang semakin keruh. Demo yang meledak untuk mendukung putusan MK tentang pilkada yang lebih demokratis dan dapat dibilang memperbaiki putusan-putusan sebelumnya, ya. Jadi keputusan MK itu sepertinya menebus kesalahannya, ya, sehingga lebih demokratis, ya. Tapi kemudian ternyata akan dibongkar oleh para budak Jokowi di DPR. Alhamdulillah ada tokoh yang jauh lebih berwibawa dan berilmu daripada alumnus tukang tebang kayu, produsen mobil yang tidak punya ijazah SD dan SMP, tetapi bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Mbak Amin itu nggak pernah move on, terus saja seperti itu, kayak gelandangan politik kayak. Nah, tokoh itulah yang bisa menggebrak dari luar DPR sehingga rencana jahat Mulyono buyar. Tokoh itu tentu adalah siapa lagi kalau bukan Presiden-elek Prabowo Subianto. Nah, saudaraku, impian Mulyono untuk tetap ikut menentukan kebijakan-kebijakan baru Presiden terpilih nanti, Pak Prabowo Subianto, kini telah kandas. Pengarep sudah tidak lagi punya elektabilitas dan kini dimusuhi oleh kaum milenial Indonesia yang berpikir bebas, independen, dan anti dinasti. Sementara ada kabar terbaru ini, anak-anak Abah juga ini sangat ngebet sekali, ya, sangat gebek sekali untuk Pak Anies itu mendirikan Partai Perubahan. Nggak tahu ya, ntar itu jadi Partai Perubahan atau hanya sebuah ormas, kita nggak tahu. Kalau Partai Perubahan jadi itu, terus apa sih yang sebenarnya yang dirubah itu? Menantunya Bobi Nasution dan istrinya, anak perempuannya si Mukidi, sudah tenggelam karena cawe-cawe lewat apa yang disebut Blok Medan dalam korupsi pertambangan nikel di Maluku Utara. Nah, saya yakin bagi Presiden Prabowo, wakilnya yang bernama Gibran itu sebenarnya tidak ada gunanya. Seperti kata pepatah, orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi kita harus awas, Mulyono ini masih berbahaya. Di ujung akhir kekuasaannya saja masih melakukan reshuffle kabinetnya. Ini kita lihat di permukaan. Yang di bawah permukaan kita tidak pernah tahu. Bisa-bisa Mulyono dan Bolodupanya juga ikut kalap, ya. Kemudian melakukan huru-hara politik, ya. Memancing pertikaian di antara anak bangsa di akar rumput, kemudian menggelontorkan uang tak terbatas pada sebagian rakyat untuk membuat demo tandingan secara massal dan masif dan lain-lain. Jadi Raja Jawa itu ya Panembahan Senopati. Bukan Mulyono. Bukan. Anies akan bikin partai baru. Siapa yang mau berminat silahkan itu tunggu kabarnya ya. Kita tunggu 5 tahun ke depan. Apakah partainya akan muncul atau hanya bikin ormas? Yang setuju Anies bikin partai silahkan komen di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, para simpatisan relawan pendukung Bang Anies Rashid Baswedan dimanapun kalian semua berada, dari Sabang sampai Merauke. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua, seluruh anak bangsa, dari pengusaha, dari mahasiswa, pelajar, kaum milenial, Gen Z, mak-mak, ibu-ibu, buruh, tani, nelayan, yuk, sebentar lagi akan dilaunching satu wadah baru perjuangan. Dan wadah ini insya Allah akan dinahkodai langsung oleh Bang Anies Rashid Baswedan. Kita yang masih punya semangat, yang masih waras, jangan lupa, mari kita bergandeng tangan. Kita berjuang bersama Bang Anies Baswedan untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Saatnya kita berubah. Siapa kita?
kita adalah Saatnya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power Rangers. Masih bersama saya dengan Muhammad Sarun Hamzah, Ketua Umum Relawan Nasional Indonesia Anies atau Anies, yang merupakan wadahnya pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia. Itu tagline-nya Anies. Tagline-nya Partai Perubahan, rakyat diutamakan, negara dimajukan. Masya Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tunggu girang, senang hati kita, bersyukur alhamdulillah ala kulli hal. Baru diposting tentang Partai Perubahan, ya sudah ditonton hampir 50.000 ya, baru berapa jam ya. Dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bukan hanya itu, tapi netizen di TikTok saya semuanya memberikan komentar merindukan, menginginkan, ingin segera Partai Perubahan ada, cepat dideklarasikan, cepat ada, kami ingin gabung Pak di seluruh daerah, sudah siap, sudah pokoknya Masya Allah. Sampai saya sebagai kreator daripada video TikTok Anies Indonesia terharu, sangat haru, bangga. Kenapa? Karena rakyat benar-benar menginginkan datangnya sebuah Partai Perubahan. Partai Perubahan sebagai digambarkan seperti kendaraan seorang ayah, seorang ibu yang ingin memberikan kendaraan terbaik bagi putranya yang dia sayang. Siapakah putranya terbaik yang disayang? Adalah putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu Anies Baswedan. Rakyat Indonesia adalah ibu kandungnya Anies Baswedan, dan Anies Baswedan adalah putra terbaik bangsa ini yang akan diberikan kendaraan politik yang akan melaju dengan cepat, dengan kencang, dengan dahsyat seperti kilat ya, untuk melampaui partai-partai yang ada di seluruh penjuru Indonesia insya Allah. Semangat Oleh banget. karenanya saya begitu terharu, begitu bangga, dan alhamdulillah. Bukan hanya itu, bahkan di netizen di TikTok saya banyak, Pak kami akan dukung siap berapapun, kami akan bantu. Masya Allah, luar biasa. Oleh karenanya merespon semua netizen yang pengen memberikan donasinya, Anda bisa hubungi di 0857 7113 kemudian 6160, sekali lagi 0857 7113 6160, yang mana itu nanti rekeningnya akan dikasih rekening resmi Partai Perubahan ya, insya Allah. Berapapun ibu bapak semua saudara-saudaraku, mau ngasih cuma 10.000, mau ngasih cuma 5.000, mau ngasih 50.000 ya, mau ngasih 100.000, bebas, terserah ya. Yang mana jadi donasi. kita tidak pernah bergantung pada dinasti dan oligarki. Kita tidak ingin bergantung pada koruptor. Kita ingin dari rakyat, karena ini adalah suara rakyat. Partai Perubahan ini hadir dan lahir dari rakyat, dari keinginan rakyat yang luar biasa. Gegap gempitanya, gaungnya menggema di seluruh penjuru tanah air, luar biasa. Sampai saya pun memberikan motivasi ini tergugah ya, dengan kata-kata yang menggugah, yang membuat saya terharu alhamdulillah. Oleh karenanya, bagi Anda yang belum gabung di Partai Perubahan, Anda bisa hubungi di kontak saya tadi 0857 7113 6160. Dan bagi Anda yang Allah berikan kelebihan rezeki, yang Anda merasa memiliki Partai Perubahan ini, Anda bisa memberikan donasi perjuangan bagi Partai Perubahan resmi ya, nomor rekeningnya resmi ya, jadi bukan nomor rekening saya insya Allah. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, silakan hubungi di kontak saya 0857 7113 6160. Terima kasih. Salam perubahan. Tagline-nya rakyat diutamakan, negara dimajukan. Sedangkan Anies Indonesia tagline-nya adalah pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi Anda yang menonton video ini, di follow, di share ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh ya, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Dijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya.
Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah, bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh, Anies. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah, itu mudah, singkat, instan. Bikin negara sendiri. Viral, Partai Indonesia Perubahan sudah terbentuk dan Mas Anies bakal menjadi ketua umum partainya. Belum terbentuk. Yang sudah masuk di dalam Partai Perubahan 18 kecamatan. 18 kecamatan ini kita sudah membentuk mulai dari Kocam sampai ke Sorge, walaupun belum lengkap semuanya, tetapi sudah. Wow, magic! Ternyata Mas Anies membentuk Partai Indonesia Perubahan dan ketua partainya itu Mas Anies sendiri. Nah, gini kan enak toh Mas Anies kalau mempunyai partai sendiri. Ibaratnya nanti kalau mau maju sebagai presiden sudah mempunyai kendaraan pribadi, tidak susah-susah nebeng ke tetangga ya. Gimana menurut kalian loh? Partai Indonesia Perubahan yang dipimpin Mas Anies ini akankah bakal menjadi partai yang besar di Indonesia? Jika kalian minat silahkan daftar Partai Indonesia Perubahan ya. Di sana ada lowongan-lowongan yang akan membuat kalian berubah Power Rangers dan angel-angel. Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak abah, lu yang nggak peduli disebut apa? Anak saya. Kenapa? Merasa terwakilkan? Apakah sudah malu disebut anak abah? Apakah mau disebut anak Mulyono, anak Wiwi, anak Wowo? Apakah itu sama aja ya? Kata-kata ejekan, bullying. Apakah kalian menganggap kata-kata tersebut adalah bentuk kritikan? Kan enggak kan? Iya kan? Tapi kenapa kalian menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian sebut sebagai buzzer lah, pro pemerintah lah, pengunjung bansos, hingga kata-kata yang di luar nurul kalian sematkan kepada orang tersebut. Kita tidak ikut aksi bukan karena kita tidak peduli, bukan karena kita tidak cinta terhadap demokrasi di negeri ini, akan tetapi kita tidak mau ditunggangi. Menyuarakan tidak harus turun ke jalan kan? Kecewa terhadap pemerintah tidak harus merusak fasilitas negara kan? Dan mengkritisi kebijakan pemerintah tidak harus membuli presiden, keluarga presiden, anaknya, mantunya, bahkan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada mereka. Mbak yang tadi sepertinya sudah paham bahwa pilpres sudah usai. Jadi tidak ada lagi anak abah, anak wiwi, anak wowo, anak ganjar, nggak ada. Kita sekarang sama-sama masyarakat Republik Indonesia. Pak Amin sama Anies itu 11-12. Cuma yang satu itu orang tua itu Pak Amin itu lebih frontal ngomongnya, itu lebih keras begitu. Walaupun semua kata-katanya itu nggak pernah terbukti gitu. Kalau Pak Anies lebih kalem ya kan, omongannya sedikit tapi nyelekit. Itu Pak Amin dan Pak Anies. Biarkanlah, kalau nggak ada mereka juga nggak ramai Indonesia ini. Politik Indonesia itu sepi tanpa mereka. Kita tunggu gebrakan-gebrakan mereka selanjutnya. Bagaimana dengan Pak Amin? Apakah dengan nyinggirnya yang luar biasa itu? Apakah dengan Pak Anies, dengan Partai Perubahan? Atau ormas perubahan? Terus apa yang mau dirubah? Nah, kita tunggu bagaimana mereka selanjutnya. Wassalamualaikum.